Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, LOF, be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, apapun masalah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menang melewati proses ini, tetap semangat. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Pernahkah kita dijanjikan sesuatu oleh seseorang atau beberapa orang dan janji itu membuat kita berbunga-bunga, bahagia, dan penuh dengan pengharapan? Namun sebaliknya, ketika kita menemukan realita bahwa janji itu tidak seperti yang kita harapkan, kita menjadi marah, kecewa, merasa dihianati, merasa dibohongi, bahkan kita merasa dirugikan. Pada akhirnya kita mengambil kesimpulan setiap janji itu adalah mengecewakan dan tidak pernah memberikan kita sukacita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji manusia terkadang memang mengecewakan. Terkadang manusia seringkali ingkar janji, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Ia selalu menepati janji-janjinya tepat pada waktunya. Namun kita dibawa dalam sebuah proses sampai janji itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam proses penantian ini ada banyak hal yang mau Tuhan ajarkan bagi kita. Ada banyak hal yang Tuhan didik di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca janji firman Tuhan untuk meneguhkan hati kita dan kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa di dalam menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Tuhan gak pernah PHP-in kita. Manusia boleh memberikan kita pengharapan yang palsu, tetapi Tuhan senantiasa memberikan pengharapan yang indah dan tepat pada waktunya. Mari kita membaca dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang terkasih, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan merenungkan 3 prinsip yang sangat penting. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudaraku yang terkasih, bagi saudara orang yang begitu percaya dan menaruh pengharapan penuh pada Tuhan, mungkin akan banyak kesaksian yang akan saudara sampaikan betapa Tuhan luar biasa mewujudkan setiap kerinduan dan doa-doa saudara tepat pada waktunya. Hal yang kedua, Tuhan sabar terhadap kamu, Tuhan sabar terhadap saya dan saudara. Hal yang ketiga, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Tuhan rindu semua orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Poin pertama saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita diingatkan dari Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan. Apa saja janji firman Tuhan yang menjadi rema kuat di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih, saya mau menyaksikan betapa Tuhan luar biasa, dahsyat dan ajaib, menjawab apa yang menjadi tantangan dan pergumulan hidup saya, dan dia menepati janjinya dengan sangat luar biasa. Pada tahun 1991 ketika saya kelas 3 SMP, saya berada di persimpangan kehidupan. Hidup saya sepertinya kosong, kesepian. Saya merasa hari-hari hidup saya begitu menakutkan. Bahkan hal yang seringkali membuat saya takut dan cemas adalah saya takut akan kematian. Suatu hari ada seorang teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti retreat. Awalnya saya berpikir, saya nggak mau ikut retreat, saya malas. Tapi dengan tekun teman saya ini mengajak saya untuk terus ikut retreat ini. Sampai akhirnya saya berpikir, udahlah saya nggak enak, saya udah diajak, saya mau ikut retreat. Saudaraku yang terkasih, saya tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa ternyata dengan melalui retreat ini, saya sungguh-sungguh diubahkan. Pada saat saya retreat, saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan benar, saudaraku yang terkasih, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu menjadi kekuatan. Firman itu adalah pedang bermata dua. Firman itu sungguh sangat dahsyat mengubah kehidupan saya. Disitulah awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan di akhir renungannya dia menantang kami untuk menerima di Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itu saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Pada saat itu juga secara pribadi saya berdoa, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa.
Rasa takut saya menghadapi kematian tiba-tiba lenyap dan saya katakan, Tuhan, saya sudah di dalam Engkau dan saya sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Ada jaminan keselamatan kekal yang Tuhan sudah berikan buat saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akhirnya pulang dari retreat itu. Sepanjang perjalanan saya teringat akan keluarga saya. Kemudian Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengingatkan saya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku yang terkasih, saya percaya di saat Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di saat saya yakin bahwa Dia adalah jaminan keselamatan bagi saya, dan saya juga yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat terbaik ketika kehidupan dunia ini akan berakhir, saya juga percaya Tuhan memberikan kesempatan itu buat keluarga saya. Sesampainya di rumah, saya mulai mendoakan Papa, Mama, dan adik-adik saya supaya juga mereka mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Dan puji Tuhan, berapa bulan kemudian adik-adik saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya juga bersyukur Papa saya sudah dalam Tuhan dan sudah mengalami kelahiran baru. Yang menjadi tantangan berat buat saya adalah buat mama saya. Saya mulai mendoakan mama saya dari tahun 1991 untuk mama boleh mengenal Yesus secara pribadi. Tapi tahun demi tahun yang saya lalui terasa semakin berat karena mama semakin mengeraskan hatinya. Kemudian di tahun 1996, tepatnya 5 tahun semenjak saya berdoa, kami mengalami pergumulan yang sangat berat dan kesedihan yang mendalam, di mana pada bulan Mei 1996, papa saya dipanggil Tuhan. Saya katakan pada Tuhan waktu itu, Tuhan, apakah mama akan percaya pada Tuhan Yesus? Apalagi papa sudah meninggal. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang ada di hati saya mengingatkan kepada saya, tetaplah berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Pada tahun 1998, mama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya. Saya mengucap syukur, janji Tuhan tergenapi dengan sangat luar biasa. Tapi di sini saya belajar untuk menanti janji firman Tuhan itu perlu dibutuhkan kesabaran untuk menanti sampai waktu itu tiba, dan kita diajar untuk tetap tekun berdoa dan berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua, Ia sabar terhadap kamu. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita mengatakan terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Seringkali kita galau, kemana tempat kita untuk mengadu? Kita mau curhat kepada siapa? Orang-orang di sekitar kita sibuk dengan urusannya masing-masing. Saudara, Ia sabar terhadap kamu. Ketika kita punya banyak masalah dan persoalan dalam hidup kita, Tuhan siap sedia mendengarkan apa yang menjadi keluhan hati kita. Bahkan ketika orang-orang tidak punya waktu buat kita, Tuhan selalu ada buat kita, all the time. Saudara, kita sebut Tuhan itu Bapa. Karena apa? Dia pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia pribadi yang peduli akan setiap kebutuhan kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami jalan buntu di dalam kehidupan kita. Dia memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan. Seorang bapa akan selalu menyayangi dan mengasihi anaknya. Apapun kesalahan kita sebagai anak, Bapa memaafkan kita, dan Bapa menghendaki supaya kita bertobat dan tidak berbalik dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Poin yang ketiga, jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, sering kita bertanya, kenapa sih ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan tidak segera menjawab apa yang kita inginkan? Mengapa kita harus menunggu? Mengapa kita harus melewati sebuah proses penantian yang waktunya tidak terukur? Saudara, Tuhan tidak mau memberikan sesuatu kepada kita dengan instan. Karena apa? Tuhan tidak mau menjadikan kita anak-anak gampangan, anak-anak yang mudah menyerah, anak-anak yang hanya punya mental sebagai peminta-minta. Tuhan mau lewat suatu proses yang kita lalui untuk menanti janji-janji Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, karakter kita semakin diubah, kasih kita kepada Tuhan semakin dalam, dan juga lebih lagi kita siap menerima berkat yang Tuhan berikan. Saudara, kita renungkan ya,
ada banyak orang ketika berkat itu datang dalam kehidupannya, dia nggak siap. Banyak orang yang tadinya hidup sederhana, begitu setia sama istrinya. Tetapi ketika dia mulai berlimpah secara materi, dia mulai diberkati. Akhirnya apa? Mencari wanita lain yang katanya, wah di rumah hawanya kurang segar, jadi harus mencari hawa segar di luar. Saudara, pada akhirnya kekayaan itu membuat seorang jatuh di dalam pencobaan. Tetapi ketika seseorang itu menerima berkat Tuhan dengan melalui proses, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Saudara, banyak orang yang berdoa, minta kaya sama Tuhan. Tetapi ingat, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kaya boleh nggak? Boleh, itu bagian dari berkat Tuhan. Saudara kalau tanya ke saya, Lin, kamu pernah nggak berdoa minta kaya sama Tuhan? Saya nggak pernah berdoa minta kaya, saya hanya berdoa minta Tuhan memberkati selalu kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, bicara tentang berkat, jangan kita selalu berorientasi pada uang, materi, suatu hal yang sifatnya duniawi. Tetapi bicara tentang berkat adalah bicara sesuatu hal yang juga sifatnya rohani. Yaitu apa? Kita diberikan Tuhan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan itu kalau memberkati kita nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya sebagian, bukan hanya berkat secara jasmani, tapi Tuhan juga memberkati kita dengan berkat rohani dan berkat jasmani yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kekayaan yang kita punya. Jangan mengukur kekayaan kita dengan nominal uang yang kita punya. Saudara, kita mau renungkan ketika kita punya kebutuhan dan Tuhan menyediakan kebutuhan itu tepat pada waktunya. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita boleh merasa sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita akan dapat tetap setia menanti janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, tetap tinggal di dalam Kristus. Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Hal yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Segala sesuatu akan indah tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu akan datang indah tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan juga di dalam kehidupan saudara. Tetap setia di dalam Tuhan dan tetap berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan tak pernah janji